ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih di muka surat ke-59. Qala Syekhuna Radman Al-Hubayshi hafizahullahu ta'ala, masalah sahbud dam lit tabarru', yaitu mengambil darah untuk menyumbangkannya. Darah diambil untuk didonorkan. Qala yu'addu mufattiron, ini tidak menyebabkan orangnya berbuka. Wa tarku aula, tetapi meninggalkan ini lebih utama. Demi apa? Agar badan kita tidak melemah. Wa hadza tarjihu Syekhina Yahya hafizahullah, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Yahya hafizahullah, kama fi Ithafil Kiram, sebagaimana dalam Ithaful Kiram. Wa amal alamatu Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin wal Fauzan, adapun tiga ulama yang ini, fadhahabu ila annahu idza kana katsiran aftar, mereka berpendapat kalau banyak mengambil darahnya maka ini membatalkan puasa. Qiyasan alal hijamah, mengkiaskan pada hijamah. Tapi kita tahu yang rajih adalah hijamah itu tidak sampai membatalkan puasa. Baik, faidah al-mughadziyah, yaitu infus. As-sahih annaha tuftir, yang benar dia itu adalah membatalkan puasa walaupun tidak masuk lewat perut, walaupun tidak masuk lewat mulut. Kenapa? Karena intinya adalah menyebabkan badan kita jadi menerima makanan. Li'annaha taqumu maqamal ghidza, karena infus tadi menduduki posisi ghidza, yaitu bahan makanan. Selesai di dalam Ithaful Kiram punya Syekh Yahya. Masalah kenapa? Kalau dia adalah berupa bahan makanan macam gula atau garam. Baik. Masalah iktihalus shaim, orang berpuasa memakai celak di matanya, di kelopak mata dan bulu mata dan semacamnya. As-sahih annahu jaiz wala karahata fih, yang benar ini adalah boleh dan tidak makruh. Wala yuftir, dan tidak menyebabkan berbuka. Sawaun wajada ta'mahu fi halqihi amla, sama saja pelakunya itu mendapatkan cita rasa dari batu ismit tadi, kalau memang celaknya dari ismit, di tenggorok, di kerongkongannya ataupun tidak. Jelas yang namanya saluran mata itu tetap ada keterkaitan dengan saluran-saluran yang lain, boleh jadi sampai ke tenggorokan atau ke kerongkongan. Tapi jelas sekedar ada cita rasa macam itu yang asalnya adalah dari mata, ini bukan makanan, tidak dianggap sebagai memakan sesuatu. Wa hadza huwa alladhi rajjahahu Syekhul Islam wa Sun'ani wa Syaukani wa Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Dan inilah yang dirajihkan oleh para ulama tadi semuanya, yaitu boleh memakai celak. Wa huwa tarjihu Syekhina Yahya hafizahullah kama fi Ithafil Kiram. Qal li'annahu laisa ta'aman wala syaraban. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Syekh Yahya dalam Ithaful Kiram. Beliau mengatakan karena memakai celak ini bukan celak itu bukan makanan, bukan pula minuman. Selesai. Wa aqwa mastadallu bihi al-bara'atul asliyah. Dalil yang terkuat yang mereka gunakan di sini adalah al-bara'atul asliyah, yaitu hukum asal suatu perkara itu bebas dari dosa dan kesalahan, selama tidak ada dalil yang memindahkan kepada kesalahan dan keharaman. Dan juga apa? Sampai kepada tingkat pembatalan. Selama tidak ada dalil, hukum asalnya apapun yang dilakukan oleh orang puasa ini halal-halal saja. Wal aslu anna shaima la yuhkamu alaihi bil fitri illa bidalilin sahihin sharih. Dan hukum asalnya, karena tadi bicara al-bara'ah al-asliyah. Asalnya apa? Orang yang puasa itu tidak dihukumi batal puasanya kecuali dengan dalil yang sahih dan jelas.
wala nastati'u an nufsida ibadata syakhsin illa bidzalik. Dan kami tidak mampu untuk merusak, yaitu menghukumi rusaknya ibadah seseorang kecuali dengan itu. Kecuali apa? Dengan dalil yang sahih dan jelas. Baik, yang berikutnya masalah qatratil udhun. Tetesan untuk telinga. Titik telinga. As-sahih annaha la tuftir. Yang betul dia ini juga tidak membatalkan puasa karena tidak dianggap sebagai memakan dan meminum. Dan tidak pula menambah apa? Menambah gizi di pada badan seseorang, sekedar obat tetes telinga itu. Wa huwa madhabu Ibnu Hazm wa tarjihu Syekhul Islam. Dan inilah madhab Ibnu Hazm dan yang dirajihkan oleh Syekhul Islam. Likaunil udhuni laisat bi manfadhin ilal halq wal mi'dah. Karena telinga itu bukanlah saluran menuju ke kerongkongan dan juga ke perut. Wa huwa tarjihu Syekh Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin rahimahumallah. Dan ini pula yang dirajihkan oleh dua ulama tadi. Selesai dari fatwa Ramadan. Masalah qatratul ain. Sekarang obat tetes mata. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Syarhil Mumti', "Lau annahu qattara fi ainihi wa huwa shaim." Kalau seseorang itu meneteskan obat tetes mata tadi ke mata dia dalam keadaan dia puasa, fawajada ta'ma fi halqih, lalu dia merasakan suatu cita rasa di kerongkongannya, fa innahu la yuftiru bidzalik, maka dia tidak batal puasanya dengan sebab itu. Amma idza wasala ta'muha ilal fam, adapun kalau cita rasanya itu sampai ke mulut, wa betala'aha, lalu dia menelannya, mungkin apa? Istilahnya kemudian bercampur dengan air liur lalu menelannya, faqad shara aklan wa syurban, maka ini jadi makan dan minum tentunya. Tapi kalau sekedar di tenggorok, di kerongkongan lalu sudah hilang, maka seperti ini tidak mengapa, tidak sampai menuju ke mulut. Tayyib wa rajahal alamatu Ibnu Baz rahimahullah kama fi Majmu'i Fatawa, dan dirajihkan oleh Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawa, wa hakadha Syekhuna Yahya hafizahullah, juga Syekh Yahya fi Ithafil Kiram, annaha la tuftir, bahwasanya obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Walhamdulillah. Baik, memang ini bukan makanan istilahnya, bukan pula minuman. Masalah qatratul anf. Sekarang obat tetes hidung. Qala al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah kama fi Majmu'il Fatawa, lamma su'ila an istimali qatratil anf lis-shaim. Ketika beliau ditanya tentang penggunaan obat tetes hidung untuk orang puasa, faqal ammal qatratu fil anf fala tajuz. Beliau mengatakan adapun obat tetes hidung maka ini tidak boleh. Li'annal anfa manfat, karena hidung ini juga saluran, yaitu apa? Saluran sampai ke perut. Makanya Rasulullah SAW, tamam, ini hadisnya jelas di sini. Walihada qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Nabi SAW bersabda kepada Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu itu, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaima, dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam istinsyak ketika berwudu, menghirup air ke hidung, kecuali kalau engkau puasa. Menunjukkan apa? Kalau puasa jangan sungguh-sungguh karena dikhawatirkan airnya betul-betul masuk ke kerongkongan lalu sampai ke perut. Ini menunjukkan bahwasanya saluran hidung ini memungkinkan untuk menjadi saluran minum. Baik, qal wa ala man fa'ala dzalikal qada. Orang yang melakukan itu, yaitu apa? Menggunakan obat tetes hidung, dia wajib mengqada. Lihadal hadis, berdasarkan hadis ini. Wa ma jaa fi ma'nah, dan apa saja yang datang dalam makna ini. In wajada ta'maha fi halqih, kalau dia mendapatkan cita rasa itu di tenggorokannya, di kerongkongannya, walaupun bukan obat tetes hidung, tapi apa? Dimasukkan lewat hidung. Dan dia sampai merasa, oh ini sampai ke kerongkongan, sudah dianggap apa? Puasanya batal. Maka jangan untuk yang hidung, jangan. Wallahu waliyut taufiq. Intaha. Wa qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah kama fi Majmu'i Fatawa, qatratul anf in idza wasalat ilal mi'dah fa innaha tuftir. Obat tetes hidung kalau sampai ke perut maka ini membatalkan puasa.
Berarti dohirnya apa? Kalau tidak sampai ke perut, tidak sampai dirasakan ke kerongkongan, mungkin sekedar apa? Ada luka sedikit di rongga hidung, lalu ditetes sedikit, tanpa meniatkan untuk betul-betul sampai ke kerongkongan. Sekitar tetes sedikit aja ada luka di hidung situ misalkan. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi hadits Laqit bin Sabirah. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu an, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaima. Dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istinsyaq kecuali kalau engkau ini sedang puasa. Fala yajuzu lis-shaim an yuqattira fi anfihi ma yasilu ila mi'datih. Maka tidak boleh bagi orang yang puasa untuk meneteskan ke dalam hidungnya sesuatu, yaitu biasanya cair tentunya, cairan yang akan sampai ke perutnya. Wa amma ma la yasilu ila dzalika min qatratil anf. Adapun tetesan hidung yang obat tetes hidung yang tidak sampai ke perut, mungkin karena sedikit sekali aja, karena luka sedikit di situ, fa innaha la tuftir, maka dia tidak membatalkan puasa karena statusnya sama dengan berkumur-kumur. Kita memasukkan air ke mulut, yang penting apa? Jangan sampai masuk ke tenggorok, ke kerongkongan. Baik, maka sebagaimana memasukkan air ke mulut itu boleh, asal ke mulut saja, jangan sampai ke kerongkongan. Berarti memasukkan suatu cairan ke hidung itu boleh, yang penting jangan sampai ke kerongkongan. Baik, jangan sampai apa? Terasa, oh ini berarti sudah sampai ke kerongkongan, maka jangan kalau seperti itu. Masalah isti'malu ma'junil asnan, penggunaan obat gigi, yaitu kalau di Indonesia bilang pasta gigi. Baik, isti'malu ma'junil asnani lis-shaim la ba'sa bih. Penggunaan obat gigi untuk orang yang puasa itu tidak mengapa. Idza lam yangzil ila jaufih, kalau tidak sampai turun ke perutnya. Kalau sampai ke perut berarti apa? Jadi makanan, terutama obat gigi anak-anak itu rasa stroberi atau rasa apa, ini makan berarti memang. Baik, kalau sampai apa? Sampai masuk ke kerongkongan dan seterusnya. Wa bihadza aftal Allamatu Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin wal Fauzan. Dan ini adalah fatwa Syekh bin Baz, Utsaimin dan Al Fauzan, yaitu tidak mengapa pakai obat gigi. Yang penting hati-hati. Qala al-Allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah, lakinnal aula ada musti'malih. Tetapi yang lebih utamanya adalah jangan memakai itu. Boleh kita menggosok gigi tapi apa? Sebaiknya menghindar dari obat giginya itu, dikhawatirkan dia masuk ke kerongkongan. Bukan haram tapi lebih baiknya untuk hati-hati. Li'anna lahu nufuzan qawiyan, karena obat gigi itu memiliki daya tembus yang kuat, karena kita tahu dia dirancang untuk masuk di sela-sela gigi, masuk di sela-sela gusi, dan bahkan sebagiannya menggunakan apa? Teknologi yang sangat kecil itu sampai tingkat nano agar mampu menghilangkan kotoran-kotoran gigi, karang gigi, dan juga mengusir atau mematikan bakteria dan melapisi gigi dan seterusnya. Berarti memang dia itu partikelnya sangat kecil, maka dikhawatirkan dia akan menembus ke kerongkongan juga. Maka harus hati-hati memang. Qatiyan fudhu ilal mi'dah, terkadang dia akan menembus sampai ke perut. Wal insanu la yash'ur bihi, dalam keadaan seseorang tidak menyadari itu. Maka apa? Kalau sudah pakai itu kumur banyak-banyak. Tayyib, wa lihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Laqit bin Sabirah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Laqit bin Sabirah, intinya dalilnya sama. Tayyib, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istinsyak, menghirup air ke hidung, kecuali kalau engkau puasa. Tayyib, untuk hidung aja hati-hati, apalagi untuk yang di mulut. Tayyib, masalah boleh-boleh tapi hati-hati, jangan mubalaghah, jangan terlalu apa dihirup, jangan terlalu dimasukkan mulut sampai ke dalam-dalam. Tayyib. Wa qala rahimahullah fi syarhil mumti' wa badalan min an yaf'ala dzalika fin nahar yaf'aluhu fil lail. Sebagai ganti dari melakukan itu di siang hari, maka hendaknya dia melakukan itu di malam hari. Pakai pasta gigi sesukanya, terserah mau berapa. Tentunya apa? Sewajarnya. Au yasta'milal farsyah bidunil ma'jun, atau memakai brus, memakai sikat tanpa memakai obatnya itu, tanpa memakai pasta gigi. Wa qala Syekhuna Yahya hafizahullah kama fi Ithafil Kiram an hukm isti'mali ma'junil asnan.
Syekh Yahya berkata tentang hukum menggunakan obat gigi, la yufatir, dia ini tidak membatalkan puasa, illa ini betala ariqah, kecuali kalau orangnya menelan ludahnya, ludah yang sudah bercampur dengan apa, mungkin dengan mentol, dengan eukaliptus atau apa itu, terasa cita rasa yang segar sedap. Nah ini jangan, makanya dikumur banyak-banyak agar apa, agar semakin tawar, menjadi normal lagi. Fa innahu yufatir, maka kalau sampai seperti itu dia menelan air liur yang bercampur dengan obat gigi tadi, maka ini membatalkan puasa. Masalah ibtila'ur riq. Baik, adapun kalau masalah berikutnya ini yang sederhana, sekedar menelan air ludah yang kosong, tidak ada campuran apa-apa. Idza kana 'alal 'adah fala yufatir bil ijma'. Kalau ini tradisi sekedar apa? Setelah sekian menit secara otomatis seseorang akan menelan ludahnya untuk membasahi kerongkongan agar tidak kering. Maka ini la yufatir, perbuatan itu tidak membatalkan puasa. Kalau pelakunya dikatakan yuftir, yaitu batal puasa. Yuftir itu batal, kalau yufatir membatalkan. Bil ijma', dengan kesepakatan ulama. Naqala al ijma'a ala dzalika an-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi menukilkan ijma' tentang bahwasanya ini tidak membatalkan puasa. Wa dzalika li annahu ya'suru lihtirazu min. Yang demikian itu karena susah untuk menjaga diri dari menelan ludah. Yaitu apa? 12 jam misalkan kita tidak menelan ludah, ini tentunya susah sekali. Siapa yang mampu itu? Baik, maka tidak mengapa. Wali annahu mimma ta'ummu bihil balwa, dan juga kenapa ini tidak membatalkan puasa, karena ini adalah perkara yang mana balwa, yaitu cabarannya itu bersifat menyeluruh. Semua orang dicabar dengan macam ini. Siapa yang mampu menyelamatkan diri dari air ludahnya sendiri? Jelas tidak mampu itu selama ada di mulut dia. Terkadang akan tertelan ke dalam ke dalam kerongkongan. Walau kana mufattiron, kalau ini membatalkan puasa, la bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Rasulullah SAW telah menerangkan itu. Dan ternyata Rasulullah tidak menerangkan, dan kaidah telah menyatakan apa itu? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan pemudahan. Maka agama ini memang mudah, yaitu apa? Tidak masalah menelan air liur sendiri selama masih di mulutnya. Wa amma idza jama'a riqahu fi. Nah, sekarang yang kedua. Bukan sekedar menelan liur secara biasa, tapi betul-betul dia kumpul-kumpul dulu. Setelah setengah liter barangkali, baru dimasukkan ke kerongkongan. Nah, ini bagaimana? Fabtala'ah, lalu dia menelannya. Fasahih annahu la yufatir. Yang betul ini juga tidak membatalkan puasa. Walaupun bukan ijma', tapi inilah yang betul. Tidak sampai membatalkan puasa karena masih di mulut. Adapun kalau sudah keluar dari mulut memang masuk lagi, ya ini batal memang. Qali adami wujudi dalilin ala taftirih, karena tidak ada dalil yang menunjukkan orang ini terbatalkan puasanya dengan sebab itu. Wa huwa alladzi rajjahahu Ibnu Qudamah wal 'allamatu Ibnu Bas wa Ibnu Utsaimin. Dan inilah yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah dan kedua ulama yang tadi. Masalah idza batala ariqa ghairih. Naudzubillah, tentunya ya sebagian perkara mungkin kita merasa jijik, tapi karena ini ditanyakan kepada para ulama, maka mereka pun membahas. Bagaimana kalau seseorang menelan ludah orang lain? Baik. Qala al-'Allamatun Nawawi rahimahullah fi Syarhil Muhadzab, ittafaqal ulama ala annahu idza batala ariqa ghairihi aftar. Para ulama bersepakat bahwasanya kalau seseorang itu menelan ludah orang lain, maka ini membatalkan puasa dia. Aftar, yaitu puasa dia batal. Baik, masalah baqiyatu ta'amil ladzi fi khalalil asnan. Sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Ya terkadang memang terutama untuk kita yang giginya tidak sempurna, mungkin ada di sela-sela gigi kita masih tersisa makanan sedikit-sedikit. Qal dzahabal jumhur ila annahu idza bala aminhu syai'an fa innahu yu'addu mufattiran. Ini kalau amalannya tadi, tapi kalau orangnya muftiron. Jumhur ulama berpendapat kalau orang ini menelan sebagian dari sisa makanan yang di sela-sela gigi, maka ini adalah membatalkan puasa dia. Atau puasanya batal.
Wa huwa qaulu Malikin wa Ahmad wa Syafi'i wa huwa shahih. Inilah pendapat Malik, Ahmad dan Syafi'i dan inilah yang benar. Wa huwa tarjihu syaikhina kama fi Ithafil Kiram. Dan ini yang dirajihkan oleh syekh kami yaitu Syekh Yahya dalam Ithaful Kiram. Li'annahu yu'adu akla ta'am, karena ini dinilai memakan makanan. Walaupun hanya serpihan sedikit-sedikit saja. Wa yumkinuhul ihtirazu min, dan memungkinkan bagi pelakunya untuk menghindar dari serpihan makanan tadi. Setelah keluar dari giginya masih mungkin untuk dibuang, disemburkan keluar. Kenapa? Ditelan. Masih mungkin untuk dia menahan, untuk dia menghindar dari itu. Kecuali kalau serpihannya itu terlalu kecil, ukuran mikro atau yang lebih kecil lagi, jelas ini di luar kemampuan. Wala tada'ul hajatu ilaih, dan juga hajat kita tidak menyerukan kita untuk menelan makanan. Ya apa gunanya makanan cuma serpihan yang sekecil itu? Enggak membuat kita gemuk, tidak pula membuat kita hilang lapar juga. Baik. Disuruh lihat Fathul Alam punya Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah. Masalah baqaya ta'amil ladzi yusahibur riq. Sisa-sisa makanan yang menyertai air liur, yaitu mungkin yang ukuran sangat kecil, itu partikel kecil-kecil bercampur dengan ludah sudah. Qala Ibnul Munzir rahimahullah, ajmal ulama ala annahu la syai'a 'ala shaim. Imam Ibnul Munzir mengatakan para ulama bersepakat bahwasanya orang yang berpuasa tidak berdosa fima yabla'uhu mimma yajri ma'arrik, di dalam suatu benda yang dia telan yang mengalir bersama air liurnya. Maksudnya adalah yang ukurannya sangat kecil, sudah bercampur dengan air liur, sudah larut. Adapun kalau ukurannya masih besar ya tentunya nggak boleh karena masih mungkin untuk dibuang. Mimma baina asnanih, yang ada di antara gigi dia, mimma la yaqdiru ala raddih, yang dia tidak mampu untuk menolaknya, terlalu kecil. Dia menyangka ini liur biasa, padahal di situ ada partikel yang sangat halus, partikel makanan. Nah, seperti ini tentunya dimaafkan. Qal fa'in qadara ala raddihi fabtala ahu amdan, harusnya ada alifnya ya. Kalau dia mampu untuk menolaknya tapi dia sengaja menelannya, kalau Abu Hanifah la yufattir. Abu Hanifah mengatakan ini tidak membatalkan puasa. Wa qala sairul ulama yufattir. Ulama yang lain mengatakan ini membatalkan puasa karena dia mampu menolaknya. Dia tahu ini ada makanan, ini jelas. Dia mampu untuk membuangnya tapi dia malah menelannya. Wabihi aqwal, wabihi aqul, kata Ibnul Munzir. Dan inilah pendapat saya, yaitu pendapat hampir semua ulama, bahwasanya ini membatalkan puasa karena partikelnya agak besar, mungkin untuk ditolak. Baik. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah kama fi Ithafil Kiram. Syekh Yahya sebagaimana dalam Ithaful Kiram mengatakan an baqaya ta'amil mutahallil ma'arriq, tentang sisa makanan yang sudah larut, tahallala, yaitu sudah larut bersama dengan air liur. La yadurru shaum, ini tidak membahayakan puasa. Adapun kalau masih seukuran burger McDonald, jelas itu jelas membatalkan puasa. Intaha bitasarruf. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Syarhil Mumti', idza kana al-insanu mathalan ya'kulu tamron. Syekh Utsaimin mengatakan, misalkan seseorang itu memakan kurma, wasara fi aqsa famihi syai'un minat tamr, dan jadilah di ujung mulutnya itu ada sedikit kurma, walam yuhissa bih, dan dia tidak merasa itu karena mungkin terlalu kecil ukurannya. Illa ba'da tulu'il fajr, dia tidak merasakan itu kecuali setelah terbitnya fajar. Fa fi hadhil halah yalfadhuhu wa shaumuhu sahih. Dalam keadaan macam ini dia harus meludahkannya, harus membuangnya, dan puasanya sah la ba'sa bih, tidak mengapa. Yang penting Yang penting setelah dia tahu itu. Adapun kalau dia belum tahu, maka tidak mengapa. Setelah terbit fajar dia tahu, oh ternyata di ujung aqsa ini maksudnya yang paling dalam. Paling dalam tapi masih mulut juga. Dia merasakan itu. Oh ini berarti harus dibuang. Jangan langsung ditelan selama dia merasa. Adapun kalau dia tidak merasa karena terlalu kecil dan larut dalam air liur, ini dimaafkan. Baik. Masalah ibtila'un nukhamah, menelan kahak. Hal yu'adu
mufattiran, apakah ini dinilai membatalkan puasa? An-nukhamah yuqal nukhaah, yaitu kahak atau orang Indonesia bilang dahak. Wahiyal balgham, busat, ya, sama itu semua. Al-mujtami fil fam, yang terkumpul di mulut. Min batinir ra's, dari dalam kepala. Karena apa? Boleh jadi orang sedang kurang sehat atau wajar tahu-tahu otaknya membuang sisa-sisa lendir-lendir atau enzim-enzim yang tidak berguna, dibuang kemudian turun sampai ke mulut misalkan. Ini biasa, tiap orang mengalami yang seperti ini biasanya. Wasodr, demikian pula yang bukan dari otak tapi yang dari dada, dibuang setelah pernafasannya dipompa, dipam oleh oleh paru-parunya, lalu dikeluarkan sampai ke mulut oleh badan dia. Yukhrijuhul insan ila famih indat tahum, indat tahum, yang dikeluarkan oleh seseorang sampai ke mulutnya ketika dia berdehem-dehem itu. Wan nukhamah taratan takunu min jawfih, kahak itu terkadang memang dari perut. Wataratan min dimaghi, terkadang itu dari otak. Wataratan min halqih, terkadang dari kerongkongan. Setelah ada sedikit gangguan-gangguan atau debu-debu yang terkumpul kemudian ditahan oleh hidung, lalu dibuang, boleh jadi lewat hidung atau boleh jadi turun sedikit masuk ke mulut. Memang ini adalah mekanisme badan kita, rahmat Allah agar memudahkan kita membuang cecair yang tidak berguna. Fa idza nazalat min ra'sihi ila jawfih, kalau kahak tadi langsung turun dari kepala sampai ke perut, tidak lewat mulut, walam yumkinhu ramyuha, tidak memungkinkan bagi dia untuk membuangnya, melontarkannya, lam yaftur, maka dia tidak batal puasanya bila khilaf, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Tapi yang betul lam yaftur atau lam yuftir telah dijelaskan oleh Syekhuna Abu Ammar Yasir Al-Adani hafizahullahu taala, bahwasanya ini boleh sulasi, boleh rubai, boleh aftara yuftiru, boleh fatara yafturu, dua-duanya boleh. Artinya apa? Batal. Nah, dia tidak batal dengan yang seperti ini tanpa ada perselisihan di antara para ulama karena tidak lewat mulut. Fima a'lam, setakat yang saya tahu. Ini nukil dari siapa berarti? Dari penelitian beliau akhirnya. Qali annahu la yumkinuhu ihtirasu min, karena tidak mungkin untuk kita berjaga-jaga dari itu, langsung dari otak ke perut. Wallahu yaqul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Wa idza akhraja an-nukhamata min sadrihi aw min ra'sihi ila famih. Adapun kalau dia, yaitu mekanisme badannya mampu mengeluarkan kahak tadi dari dadanya atau dari kepalanya menuju ke mulut, wa amkanahu ramyuha, dan memungkinkan bagi dia untuk membuang keluar, walam yaf'al, tapi dia tidak melakukan itu. Tentunya dari sisi kesehatan ini merugikan, membahayakan. Sedikit demi sedikit ini membahayakan kalau sering-sering. Akhirnya jadi sakit batuk dan apa. Karena ini ada bibit penyakit biasanya. Harus dibuang. Cuma misalkan dia tidak membuang itu, dari sisi hukum puasanya bagaimana? Fakhtalafu. Maka para ulama berselisih pendapat. Warrajih annaha la yuftir, annaha la tufattir. Yang betul dia ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Tidak sampai keluar dari mulut, masih di dalam mulut kita, masih menjadi anggota, istilahnya anggota cairan badan kita sendiri, belum sampai terlepas. Wa huwa ikhtiyarul Allamati Ibnu Utsaimin, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin. Wa ma ikhtiyarihi li hadzal qaul qal, sekalipun beliau memilih pendapat ini, yaitu tidak membatalkan puasa karena belum berpisah dari badan kita, qal bal unnukhamati haramun ala shaim wa ghairi shaim. Menelan kahak itu haram bagi orang yang puasa dan yang bukan puasa. Bukan masalah pembatalan, tapi masalah masalah bahaya. Wadzalika li'annaha mustaqdzirah. Yang demikian itu karena dia adalah cairan yang menjijikkan. Wa rubbama tahmilu amradon, dan boleh jadi dia membawa bibit-bibit penyakit. Kharajat minal badan, yang keluar dari badan. Makanya memang secara otomatis Allah menakdirkan badan kita itu mekanismenya membuang makanan, cecair-cecair yang membawa racun tadi. Boleh jadi lewat saluran atas ataupun saluran bawah dan sebagainya. Banyak cara. Fa'idha roddattaha, Assalamualaikum.
Apabila engkau membuang KH itu, mengembalikan KH itu ilal mi'dah ke perut, qad takunu fi dzalika dararun alaik. Boleh jadi ini membahayakan dirimu sendiri dari sisi kesehatan. Walaupun untuk masalah puasanya tetap sah. Qal madhabu syaikhina al-Wadi'i rahimahullah annaha la tu'addu mufattirah. Faedah, Syekh kami Al-Wadi'i rahimahullah berpendapat ini tidak membatalkan puasa. Sama dengan apa pendapat Imam Ibnu Utsaimin tadi. Ini betalaha kalaupun dia menelan kahak tadi. Li'annahu lam takhruj minal fam, karena tidak sampai keluar dari mulut, tidak sampai terpisah dari badan kita. Fa asbahatir riq, maka dia mirip dengan air liur. Dengan apa? Air ludah. La yu'addu bal'uha aklan wala surban. Menelan air liur itu tidak dianggap sebagai makan atau minum. Wali annal asal, dan hukum asalnya sihatu shaum, puasa itu tetap sah selama tidak ada dalil yang melarang, maka puasanya tetap sah. Wala yuhkamu bi fasadihi illa bidalilin sahihin sharih, dan tidak dihukumi puasanya batal kecuali dengan dalil yang sahih dan jelas. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah kama fi ithafil kiram, ya yang sahu bi adami bal'iha. Syekh Yahya menasihatkan jangan menelan kahak. Wa rajaha annaha ghairu mufattirah, tapi juga beliau merajihkan kahak itu tidak sampai membatalkan puasa. Cuma dari sisi kesehatan maka jangan. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah la yajuzu lis-shaim bal'uha li imkani taharruzu minha. Adapun Syekh bin Baz mengatakan orang yang puasa tidak boleh menelan kahak karena dia masih mungkin untuk menghindar dari kahak. Tanda apa? Dalam keadaan sehari-hari di dalam rumah, di luar rumah atau di jalan atau apa. Terkadang kalau di dalam masjid kita kesulitan, terutama kita tidak membawa tisu dan juga kita tidak biasa untuk membuang kahak ke baju sendiri dan sebagainya. Kalau Nabi mengajarkan jangan sampai meludah ke orang lain atau membuang ke orang lain, tapi ke baju sendiri. Atau kalau tidak ya di bawah telapak kaki. Masjidnya adalah dari tanah dan pasir. Nah, kalau kita buat itu di Masjid Canglun atau mana, marah orang sekampung. Karena apa? Pakai karpet dan apa? Maka terkadang susah untuk kita meludahkan ke kanan atau ke kiri. Baik. Walaysat mithlar riq. Syekh bin Baz mengatakan dia tidak seperti ludah. Ini pendapat kedua. Yang betul adalah pendapat yang di atas tadi, tidak sampai membatalkan puasa. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.